Klarifikasi dan tanggapan Kang Dadi terkait saluran irigasi air yang diprotes. Masyarakat dikarenakan tidak kunjung diperbaiki. Nah, berikut videonya. Selanjutnya, ini juga teman-teman di Tasik. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon Diperhatikan masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder. Kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri, semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. Ini orang mungkin kurang vitamin, mungkin dulu tidak dapat jatah MBG, sehingga tidak melihat prestasinya KDM yang saat ini sangat diakui oleh masyarakat. Mungkin ini dulu waktu di sekolah tidak mendapatkan MBG. Inilah yang terjadi. Silakan simak videonya. Halo para pemilih KDM si Gubernur Konten. Saya pengen tanya 5 aja. Prestasi KDM itu apa selain jalan ya? Walaupun jalan itu penambahannya berapa kilometer di Jawa Barat. Saya pengen tanya dari segi ekonomi, apakah di rumah kalian token listriknya masih bunyi atau tidak? Atau istri kalian pernah komplain karena keinginannya tidak terpenuhi atau tidak? Atau anak kalian nangis minta jajan, itu pernah terjadi atau tidak? Itu dari segi ekonomi, apakah ada kemajuan atau tidak? Dari segi tenaga kerja, apakah saudara kalian masih ada yang... Oke teman-teman, silakan Anda pendukung Kang Deddy Mulyadi komen di kolom komentar, dan silakan bagikan video ini. Jangan ragu-ragu, karena ini mungkin orang kurang vitamin dan tidak mendapatkan MBG waktu sekolah. Oke. Halo guys, inilah alasan kenapa banyak orang-orang terutama di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat, sangat membenci kepemimpinan Bapak KDM. Di sini datang dari seorang bosman, yaitu sahabat dan teman dekat Kang Deddy Mulyadi, membongkar. Dia mengatakan bahwa rencana Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan, bosman mengatakan Jawa Barat harus terbebas dari tambang-tambang liar, pemukiman ilegal, harus bebas dari sampah-sampah yang kotor. Itulah rencana Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM untuk 5 tahun. Pantesan saja ya banyak orang-orang yang membenci. Soalnya apa? Tempat usahanya yang bersifat ilegal akan dibabat habis, akan dibongkar oleh KDM. Pokoknya izin-izin yang sudah terbit akan dicabut kembali, dan Jawa Barat akan dijadikan daerah pertanian, perkebunan. Jawa Barat, kalau misalkan dunia ini terjadi perang kayak di Iran dan Israel, Gaza dan Israel, Rusia dan Ukraina, akan terjadi apa di dunia? Pasti akan krisis pangan. Makanya Jawa Barat kedepannya akan dijadikan lumbung pertanian, perkebunan, peternakan. Maka khususnya Jawa Barat akan terbebas dari krisis itu.
itulah rencana besar yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, kata Bosman. Makanya banyak orang yang benci dan ingin menjatuhkan Bapak KDM. Itu sangat frontal dan sangat keji sekali. Makanya KDM dengan dukungan penuh dari rakyat Jawa Barat, KDM pasti akan berhasil menjadi Jawa Barat yang istimewa. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat pasti istimewa di tangan Bapak Aing, Bapak KDM. Bocor. Inilah alasan semakin banyak bermunculan kaum nyinyir pembenci KDM. Kawan-kawan semuanya di Lujeng Senten kasadayana warga Jawa Barat sareng warganet di mana wae ayana. Pada video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa pada saat pergantian nama Rumah Sakit Al Ihsan ke Welas Asih itu merupakan salah satu trik, itu merupakan salah satu umpan beliau untuk memancing orang-orang yang masih belum berani keluar untuk menampakkan batang hidungnya sebagai orang yang tidak suka atau orang yang akan menghalangi langkah-langkah beliau. Nah, sepertinya apa yang saya katakan itu ternyata terbukti. Kenapa bisa dikatakan terbukti? Karena sekarang muncul orang-orang baru yang dengan sengaja munculnya itu untuk mengkritik, untuk nyinyir kepada KDM, kepada gubernur kita. Bahkan yang lebih uniknya, justru mereka datang bukan dari warga Jawa Barat, tetapi dari beberapa daerah yang berbeda provinsi. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera Utara, dan daerah-daerah yang lainnya. Nah, ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya Bapak KDM, Bapak Gubernur kita itu memang seseorang yang sangat berbobot, seseorang yang sangat berkualitas, seseorang yang sangat diperhitungkan oleh kalangan-kalangan elit, terutama mereka-mereka yang merasa terancam posisi kedepannya, yang merasa akan terhalangi cita-cita atau tujuannya. Maka dari mulai sekarang mereka melakukan berbagai macam cara untuk menjegal, menghalangi Bapak Gubernur kita, Bapak Gubernur Jawa Barat ini. Saya yakin bahwa semakin hari akan semakin banyak yang bermunculan orang-orang seperti itu, yang sengaja dikirim dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan untuk terus memframing hal-hal yang buruk tentang KDM. Dan tentunya pengendalinya kita semua sudah tahu siapa, dari mana, dari perorangan, dari organisasi mana, kita semua pada tahu. Kita bukan lagi orang bodoh, kita bukan lagi orang awam yang sulit untuk menerka seperti itu. Ini tentunya menjadi sebuah bukti bahwa Bapak Gubernur Jawa Barat itu merupakan orang yang nomor 1 di Indonesia, yang memang ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Sebagai orang awam tentunya dengan mudah akan bisa memprediksi siapa orang ini, dari mana orang ini, dan apa tujuannya, siapa yang menyuruhnya. Justru dari mulai sekarang bukan malah berhenti, tetapi akan lebih banyak, lebih bermunculan lagi. Nah, untuk itu bagi kita sebagai pendukung, sebagai RKDM, terutama sebagai warga Jawa Barat, tentunya sudah menjadi kewajiban kita harus tetap merapatkan barisan untuk menghalangi ataupun untuk berusaha meminimalisir upaya-upaya mereka-mereka yang ingin menjegal Bapak Gubernur kita. Ayo kita rapatkan barisan, satukan pikiran, satukan tujuan, semakin aktif lagi melawan framing-framing yang tidak benar tentang KDM yang dilakukan oleh pihak-pihak sebelah yang punya tujuan tertentu, yang punya tujuan tidak baik untuk Bapak Gubernur kita. Kita harus tetap berusaha keras dengan bicara di media sosial, dengan berdoa,
meneguhkan iktikad bahwa kita harus yakin segala sesuatu yang bertujuan baik akan berbuah baik, dan tentunya segala sesuatu yang baik itu pun tidak akan lepas dari yang namanya tantangan dan rintangan. Untuk itu saya berharap yang terbaik untuk Bapak Gubernur kita, semoga beliau tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.